Episode 17, katakan saja, pewaris pengobatan. Setelah berciuman sebentar, keduanya berpisah. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah kamu mencoba memanfaatkanku atau kamu tidak mau membayar biaya konsultasi? He Suang memeluk lehernya dan berkata, jika kamu menginginkan uang, jika kamu menginginkannya, ambillah jika kamu menyukainya. Jika kamu berani membohongiku, maka aku akan merebutmu kembali dan menjadi Nyonya Yaxiai. Kata Ye Bufan sambil menggendong He Suang Shuang di pundaknya, dan berjalan menuju luar komunitas. Keduanya masuk ke dalam mobil dan kembali ke daerah perkotaan. Sudah tengah malam, tetapi He Suang Shuang tidak berniat untuk kembali, dan berkata, saya lapar, traktir saya makan malam. Oke, traktir kamu makan. Sebagai dokter, aku akan dibayar untuk pekerjaanku. Aku akan menemui dokter gratis, mengirim obat gratis, dan membayar sendiri makanan pasien. He Suang Shuang tersenyum dan berkata, apa? Menyesal? Siapa yang menyuruhmu merebutku sebagai Nyonya Yaxiai, dan sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Ye Bufan berkata, katakan padaku, apa yang ingin kamu makan? Makan seafood? Jarang sekali bisa bahagia hari ini, ayo kita rayakan. He Suang Shuang membawa Ye Bufan langsung ke warung makanan laut, memilih meja di pinggir jalan dan duduk. Ye Bufan berkata, apa, jarang bagiku untuk mentraktir tamu, jadi kamu hanya makan di warung makan? Ada apa dengan warung makan? Saya sering datang ke sini untuk makan makanan laut. Makanan laut di sini sangat segar dan rasanya sangat enak. Ye Bufan berkata, aku hanya berpikir, bukankah kalian para wanita harus sering pergi ke restoran makanan laut atau semacamnya? Kapan kalian makan di warung pinggir jalan seperti kami? Saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai seorang wanita muda. He Suang Shuang berkata, sebenarnya, makanan lezat yang sebenarnya ditemukan di warung pinggir jalan ini. Makanan di restoran besar itu terlihat cantik, tapi rasanya tidak terlalu enak di semua. Segera pelayan membawakan makanan laut dan bir yang mereka inginkan, dan He Suang Shuang menuangkan segelas penuh untuk Ye Bufan dan dirinya sendiri, lalu mengangkat gelas dan berkata, Xiao Fan, terima kasih banyak, tepuk tangan. Saat berbicara, dia menatap Ye Bufan dengan mata terbakar, pria di depannya yang menyembuhkan penyakitnya, dan pada saat yang sama menjadikan dirinya prajurit peringkat Huang sejati. Dialah yang memberinya kehidupan baru dan membentuk He Suang Shuang yang sama sekali berbeda. Bersulang, Ye Bufan mendentingkan gelas dengan He Suang Shuang, dan meminumnya dalam sekali teguk. Keduanya menikmati angin malam yang sejuk, dengan nyaman makan makanan laut dan minum bir. Tiba-tiba, ada pertengkaran di sebelah mereka. Seorang pemuda berusia 20-an penuh amarah, melangkah maju, diikuti oleh seorang wanita muda berusia 20-an. Wanita itu cukup cantik, dengan perut agak terangkat, yang terlihat seperti sedang hamil. Wanita itu dengan cepat berlari ke depan pria itu, membuka tangannya untuk menghalangi jalannya, dan berteriak dengan marah, Li Hongjun, berhenti untukku. Pemuda itu berkata dengan marah, Zheng Yuanxiang, kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Putus, aku hamil? Kenapa kamu putus denganku? Wanita itu berteriak dengan angkuh. Ada banyak orang di sekitar warung makan, dan setelah mendengar perkataan wanita itu, orang lain langsung menunjuk dan berbicara, bahkan beberapa orang yang lewat dengan rasa keadilan berdiri dan menuduh anak muda itu. Pria muda itu terlihat lembut dan memakai kacamata, jadi dia sampah. Artinya, tidak peduli apa, dia sedang mengandung anakmu, jadi kamu tidak bisa putus dengannya saat ini, kan? Yang paling sering dibicarakan oleh kami orang Tionghoa adalah rasa tanggung jawab. Apakah kamu masih pria seperti ini? Karena kamu sangat tidak tahu malu, mari kita perjelas. Li Hongjun tampak sangat marah, dan berteriak di depan umum, dia hamil, tapi anak itu bukan milikku sama sekali. Bukankah seharusnya aku putus dengannya? Zheng Yuanxiang berteriak, jadi apa?
Kamu adalah pacarku. Jadi tidak masalah siapa anak itu, kamu hanya perlu membesarkannya bersamaku. Setelah dia selesai berbicara, bola mata di sekelilingnya hancur berkeping-keping, dan mereka hangus oleh guntur. Terutama beberapa orang yang berdiri untuk melawan ketidakadilan, mereka semua linglung, tidak tahu harus berkata apa. Ye Bufan baru saja meneguk bir, tetapi tersedak oleh wanita ini dan hampir memuntahkannya. Setelah hidup selama lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat berbicara tentang selingkuh dengan cara yang lugas, segar dan halus. Bahkan jika selingkuh itu baik-baik saja, mereka bahkan meminta seseorang untuk membantunya membesarkan seorang anak. Apa alasannya? Saat ini, orang-orang di sekitar juga sadar dan menuduh wanita itu satu demi satu. Kamu, gadis, mengkhianati seseorang dan tidak membiarkannya putus. Apa gunanya? Ya, aku sangat ceroboh sehingga aku ingin seseorang membantu membesarkan anakku. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu di usia yang begitu tua. Anak muda, wanita seperti ini benar-benar tidak dapat diterima. Dia harus ditendang. Berlawanan dengan tadi, kali ini semua orang berdiri di sisi pria itu tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, alih-alih menunjukkan rasa malu, Zheng Yuanxiang berteriak langsung, "Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu masuk akal? Perut itu milikku, dan aku bisa mengandung siapapun yang aku mau. Apakah ada yang salah dengan itu?" Mendengar kata-katanya, semua orang tidak tahu bagaimana menanggapi untuk sementara waktu, dan adegan itu menjadi hening. Li Hongjun berkata dengan marah, "Saya tidak peduli anak siapa yang ingin Anda kandung, tetapi singkatnya, kami akan membuat istirahat bersih mulai hari ini, dan itu tidak masalah lagi." Zheng Yuanxiang berteriak, "Mengapa? Karena kamu adalah pacarku, kamu harus memperlakukanku dengan baik dan menerima semuanya dariku, termasuk membantuku membesarkan anakku. Apakah saya tidak cukup baik untuk Anda? Saya memberi Anda semua gaji yang saya peroleh setiap bulan, dan Anda memiliki keputusan akhir untuk semuanya. Jika Anda bahagia, saya akan bahagia. Jika Anda tidak bahagia, saya akan membuat Anda bahagia." Pada akhirnya, Anda beruntung, dan Anda berbalik dan mengenakan topi hijau yang tak terhitung jumlahnya pada saya, dan bahkan mendapatkan anak orang lain. Zheng Yuanxiang berseru, "Apa itu topi hijau? Itu semua pemikiran feodal. Oke, sekarang sudah sangat tua, kamu masih peduli dengan hal-hal ini. Saya seorang wanita, apakah ada salahnya mencoba beberapa pria lagi? Kalian laki-laki kuning sama sekali tidak bagus, jadi kenapa tidak jika saya mencoba orang kulit hitam?" Mengikuti serangkaian pertanyaannya, orang-orang di sekitar benar-benar bodoh, bukan karena semua orang setuju dengan sudut pandangnya, tetapi karena mereka benar-benar tidak berdaya untuk mengeluh tentang pemikirannya yang keterlaluan. "Kamu jalang tak tahu malu. Keluar dari sini." Li Hongjun tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulutnya, lalu pergi dari sini. Tamparan ini sangat keras sehingga Zheng Yuanxiang terlempar ke tanah, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menanggapi dengan simpati. Wanita seperti ini benar-benar pantas dipukuli, terlalu ringan. Dunia sedang menurun, hati orang belum tua, bagaimana bisa seorang wanita begitu tak tahu malu? Tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu. Tidak ada yang akan bersimpati dengan orang seperti ini bahkan setelah kematian. Zheng Yuanxiang bangkit dari tanah dan melampiaskan semua amarah di hatinya pada orang yang lewat. "Apa yang kamu lakukan? Saya seorang wanita. Saya memiliki hak saya sendiri. Saya dapat tidur dengan siapapun yang saya inginkan. Perut saya adalah milik saya, dan saya dapat mengandung siapapun yang saya inginkan. Jangan biarkan aku menjadi kehilangannya. Cepat atau lambat aku akan menemukan pria yang menghargaiku dan menemukan ayah yang berkualitas untuk anakku." Setelah berbicara, dia segera pergi dari sini, meninggalkan sekelompok orang yang lewat tertegun. Setelah wanita itu pergi, Ye Bufan berkata,
kalian wanita selalu menyebut kami sialan pria. Bukankah ini sialan legendaris? He Xuangshuang berkata, menurutmu apa yang aku lakukan? Aku bukan wanita seperti itu. Ye Bufan berkata, saya dulu mendengar bahwa ada sejenis wanita yang disebut feminis pastoral. Hari ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sungguh aneh. He Xuangshuang berkata, feminisme awalnya menganjurkan kesetaraan antara pria dan wanita. Tetapi kemudian beberapa orang secara bertahap bermutasi, dan ide-ide mereka menjadi semakin menyimpang, dan orang-orang seperti ini muncul. Benar-benar menakutkan, ini adalah subversi dari 3 pandangan. Orang mengatakan bahwa hanya hak yang kuat, tetapi orang seperti ini sangat sombong padahal itu jelas salahnya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. He Xuangshuang berkata, adalah hal yang baik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi beberapa ide orang terlalu berlebihan. Ketika saya belajar di luar negeri, saya telah mengunjungi banyak negara, apakah itu dunia barat, di mana hak asasi manusia dibicarakan sepanjang waktu, atau negara timur J, status wanita jauh lebih rendah dari huaksia. Sekarang wanita Tionghoa menikah, mereka pada dasarnya mempertahankan kebebasan dan hak asasi manusia, dan tetap menggunakan nama belakang mereka, tidak seperti di barat, mereka harus mengganti nama belakang suami mereka setelah menikah. Apalagi di negara J tidak peduli seberapa tinggi pendidikan atau kemampuannya, dia hanya bisa menjadi asisten di tempat kerja, tidak bisa melakukan pekerjaan penting sama sekali, dan sulit mendapat kesempatan untuk naik pangkat. Presiden wanita yang mendominasi seperti huaksia bahkan tidak memikirkannya dengan mereka. Saat makan di tempatnya, selama orang di meja minum bersama, semua peminumnya adalah wanita. Sebaliknya, wanita Tionghoa kita memiliki status tertinggi di dunia. Banyak wanita memegang kekuasaan finansial, tidak menyukai mertuanya, menolak pekerjaan rumah, dan hidup seperti putri. Ye Bufan berkata, dulu, saya sering mendengar beberapa wanita mengatakan bahwa saya cukup bersenang-senang di luar dan akhirnya menemukan pria yang jujur untuk mengambil alih. Saya sudah merasa ini terlalu berlebihan. Saya tidak menyangka wanita ini akan langsung menyegarkan 3 pandangan saya hari ini. He Xuangshuang berkata, adalah hal yang baik untuk memperjuangkan persamaan hak bagi wanita, tetapi jika terlalu jauh, hasil akhirnya adalah merugikan orang lain dan diri sendiri. Kejadian ini hanyalah sebuah episode. Setelah mereka berdua makan malam, Ye Bufan mengirim He Xuangshuang pulang. Setelah keluar dari mobil, dia berkata kepada He Xuangshuang, basis kultivasi Anda saat ini belum stabil, Anda harus memperhatikan perbaikan rantai Anda setelah Anda kembali. Aku mengerti, terima kasih. Saat He Xuangshuang berbicara, dia mencium pipinya dengan penuh semangat, dan kemudian memasuki villa keluarga He. Beberapa pengawal di pintu kaget saat melihat pemandangan ini, dan hampir jatuh ke tanah. Di masa lalu, mereka telah melihat banyak wanita muda dari keluarga mereka sendiri meninju tua dan muda yang kaya, dan ini adalah pertama kalinya mereka menawarkan ciuman atas inisiatif mereka sendiri, jadi mereka mengira mereka mengalami delusi. Ye Bufan juga kembali ke hotel tempat tinggalnya untuk beristirahat. Keesokan paginya, dia bergegas ke restoran Zui Jiangnan dan ingin sarapan bersama ibunya. Tetapi Ouyang Lan tidak ada di sana ketika dia datang ke sini. Saat aku hendak menelepon ketika aku mengeluarkan ponselku, ibuku masuk dari luar dengan ekspresi gembira di wajahnya. Bu, kemana saja kamu pagi-pagi begini? Tanyanya. Ouyang Lan berkata dengan penuh semangat, Nak, ibu baru saja menemukan bahwa ada sudut kencan buta di taman di tengah jalan. Saya baru saja pergi ke sana dan saya sudah membuat janji dengan 3 gadis untuk Anda. Anda akan bertemu mereka pagi ini. Ye Bufan langsung menjadi hitam. Bu, apa yang kamu lakukan? Aku belum lulus universitas, jadi tidak perlu terburu-buru pergi kencan buta, kan? Kenapa kamu tidak terburu-buru? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mencari pacar? Jadi ibuku harus melakukannya sendiri. Biar ku beritahu,
Aku sudah melihat foto ketiga gadis ini. Mereka sangat cantik, dan ibuku sangat puas. Ye Bufan berkata dengan wajah pahit, Bu, bisakah kamu tidak pergi? Tidak, Ouyang Lan segera menegakkan wajahnya. Aku sudah membuat janji dengan pacarnya. Setelah kamu makan malam, kamu harus pergi kencan buta denganku. Ye Bufan benar-benar tidak punya pilihan selain mengatakan, Bu, aku sebenarnya sudah punya pacar. Menurutmu ibumu begitu mudah ditipu? Jika kamu punya, bawa padaku dan tunjukkan padaku. Jika tidak, kamu harus pergi kencan buta denganku. Tunggu sebentar, aku akan segera meneleponnya. Ye Bufan tidak punya pilihan selain menelepon Qin Cucu dan memintanya datang ke sungai dan danau untuk keadaan darurat. Dia tidak ingin dipaksa untuk pergi kencan buta. Namun setelah menelepon 3 kali, pihak lain tidak menjawab. Gadis, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menelepon He Shuang. Akan baik jika dia datang untuk perawatan darurat. Namun terdengar nada sibuk dari mikrofon, menandakan bahwa pihak lain telah mematikan telepon. Saat itulah Ye Bufan ingat bahwa He Shuang harus berlatih Baiyusu Nujing dalam pengasingan dan tidak akan bisa menyalakannya untuk sementara waktu. Ouyang Lan berkata, tidak dapat menemukan seseorang, kan? Kalau begitu pergilah kencan buta denganku dengan jujur. Ye Bufan berkata, Bu, mengapa kamu tidak memberiku 1 hari lagi, dan aku akan membawanya menemuimu besok? Jangan lakukan ini denganku. Aku tidak tahu trik kalian anak muda. Jika kamu memberimu waktu sehari, pergilah ke pasar dan belikan aku 1 hari. Ouyang Lan tampak seperti dia telah melihatmu sejak lama. Berhenti bicara omong kosong, cepat makan, dan pergi kencan buta denganku setelah makan malam. Aku sudah membuat janji dengannya, dan yang pertama adalah di jam 9 pagi. Ye Bufan tiba-tiba berubah menjadi wajah pahit. Dia tidak akan datang untuk sarapan jika dia mengetahuinya lebih awal. Tetapi kata-kata ibunya adalah keputusan kekaisaran, dan dia tidak diizinkan untuk menolak sama sekali. Ouyang Lan tidak memasak sendiri hari ini. Dia menyeretnya ke restoran untuk makan sederhana. Dan kemudian ibu dan anak itu memulai kencan buta bersama. Tempat kencan buta itu adalah Peninsula Cafe. Ouyang Lan mengirimnya ke kamar yang dipesan, lalu berjaga di depan pintu. Melihat ibunya yang menjaga pintu seperti tentara, Ye Bufan hanya bisa tersenyum kecut, dan duduk menunggu wanita itu datang. Setelah menunggu selama 1 jam, tepat ketika dia kehilangan kesabaran dan hendak pergi, seorang wanita tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Setelah melihat wanita itu, Ye Bufan tiba-tiba merasa seperti akan pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kencan buta yang dipilih ibunya ternyata adalah wanita luar biasa yang dia temui tadi malam. Setelah memasuki pintu, Zheng Yuanxiang duduk tepat di seberangnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya, menunjukkan sedikit kesombongan, tanpa sedikit pun rasa bersalah karena terlambat. Sekarang setelah dia datang, Ye Bufan hanya bisa menyelesaikan prosedurnya dan berkata, kamu terlambat. Zheng Yuanxiang berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu, saya sengaja melakukannya, sebagai seorang wanita, saya seharusnya berhak terlambat. Ye Bufan berkata, bisakah wanita terlambat sesuka hati? Siapa yang memberi wanita hak? Zheng Yuanxiang berkata, inilah yang seharusnya kita miliki, dan kita tidak membutuhkan orang lain untuk memberikannya kepada kita. Ye Bufan terdiam, dia benar-benar ingin membenturkan kepala wanita itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Saat ini, pelayan datang dan berkata kepada kedua orang itu, keduanya, kamu mau minum apa? Zheng Yuanxiang berkata, bawakan aku secangkir kopi Blue Mountain terbaik. Beri aku latte. Ye Bufan tidak pernah kedinginan untuk minum kopi. Tapi dia merasa nyaman dengan itu, jadi dia memesan secangkir dengan santai. Setelah pelayan pergi, dia berkata, kamu hamil, bukankah tidak pantas minum kopi? Zheng Yuanxiang sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Aku kebetulan makan di sana ketika aku putus dengan pacarmu tadi malam. Ye Bufan berkata dengan agak sinis,
Aku tidak menyangka kamu cukup efisien. Kamu baru saja putus tadi malam, dan hari ini kamu keluar dengan buta tanggal. Tentu saja, pria berpikiran sempit seperti itu tidak layak untuk nostalgia saya. Saya ingin menunjukkan kepadanya bahwa saya akan menemukan pria yang lebih baik tanpa dia. Zheng Yuanxiang tampaknya tidak merasakan sarkasme Ye Bufan sama sekali, dan berkata dengan meyakinkan, "Karena kamu tahu segalanya, aku akan terus menjelaskan kepadamu, dan sekarang aku akan memberitahumu tentang kondisiku. Selama kita berdua bersama, tidak peduli berapa banyak properti dan real estate yang Anda miliki, itu harus atas nama saya. Tidak peduli apa yang terjadi dalam keluarga, keputusan saya pada akhirnya akan menang." Ye Bufan mencibir di wajahnya, dia ingin melihat betapa bodohnya wanita ini, dan bertanya, "Apakah ada lagi?" "Juga, aku seorang wanita, kamu harus bertanggung jawab untuk memasak, mencuci pakaian, dan berbelanja bahan makanan. Jangan bilang aku hamil sekarang, bahkan jika aku tidak hamil, aku tidak bisa melakukan hal-hal ini." "Kalau begitu aku tidak mengerti. Aku sudah melakukan semua ini. Apa yang biasanya kamu lakukan?" "Tergantung mood saya perempuan. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Kalau tidak mau, saya hanya minum teh, mendengarkan musik, menari, dan hangout dengan teman-teman. Singkatnya, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan tanpa Anda minta atau setujui." Ye Bufan mencibir, "Kenapa? Hanya karena aku seorang wanita. Selalu tepat bagi seorang wanita untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan lebih baik." Zheng Yuanxiang berkata dengan percaya diri, "Kamu tidak harus tidak seimbang. Begitulah aku ketika aku bersama mantan pacarku." Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali. Mungkin hanya ada satu orang di dunia ini yang akan memperlakukanmu seperti ini, dan kamu telah mengecewakannya." "Apa maksudmu dengan itu? Apakah aku masih salah? Kalian laki-laki tidak bisa lebih berpikiran terbuka. Sebagai laki-laki Cina, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang kulit hitam dalam hal itu. Saya akan mencobanya dan menikmati menjadi seorang wanita. Apa yang salah dengan itu? Meski kehamilan itu kecelakaan, perutnya milikku, dan aku bisa melahirkan siapapun yang kuinginkan tanpa persetujuan siapapun." Ye Bufan merasa jika dia terus mengobrol, dia tidak akan bisa menahan amarah di hatinya, dan berkata, "Bagaimana kamu hidup adalah hakmu, dan itu adalah hakmu untuk melahirkan siapapun yang kamu inginkan, tapi aku bisa tidak menerima wanita sepertimu sebagai hakku. Saya rasa kita tidak perlu berbicara lagi. Apa maksudmu?" Wajah Zheng Yuanxiang langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Kamu tidak akan berpikiran sempit seperti pria itu. Bisakah kamu lebih toleran terhadap wanita?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir Anda harus memeriksa otak Anda. Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku sakit, bisakah kamu memiliki kualitas? Kamu tidak hanya sakit mental, tetapi juga sakit fisik." Ye Bufan berkata, "Orang Huaxia dan orang kulit hitam masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Saya tidak akan mengomentari siapa yang baik dan siapa yang buruk. Tapi satu hal yang pasti, tingkat infeksi AIDS pada orang kulit hitam adalah yang tertinggi di dunia. Selamat, Anda telah memenangkan lotre. Sekarang Anda dan anak di perut Anda telah terinfeksi HIV. Pergi ke rumah sakit untuk perawatan, dan rawat otak Anda selama ini." Zheng Yuanxiang berkata dengan marah, "Beraninya kau mengutukku? Aku tidak mengutukmu. Aku seorang dokter. Aku hanya memberimu pengingat yang manusiawi. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati. Jangan sakiti anak itu di perutmu. Aku menyarankan kamu untuk membunuhnya segera, mungkin." "Kamu berbicara omong kosong. Aku baru saja pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kemarin. Jika aku sakit, dokter akan mengingatkanku." Ye Bufan berkata, "Saya tidak tahu. Mungkin notifikasi sedang dalam perjalanan fix silaturahmi." Apa yang ingin dikatakan Zheng Yuanxiang barusan? Tiba-tiba telepon di dalam tas berbunyi.
Dia melirik nomor telepon, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian dia menekan tombol jawab. Nyonya Zheng Yuanxiang, bukan, saya Rumah Sakit Pusat Jiangnan. Melalui pemeriksaan rumah sakit kami terhadap Anda, telah dikonfirmasi sebelumnya bahwa Anda dan janin di perut Anda telah terinfeksi HIV. Silakan datang kepada kami untuk perawatan segera. Sebelum pihak lain selesai berbicara, wajah Zheng Yuanxiang pucat, dan ponsel di tangannya jatuh ke tanah dengan tamparan, dan hancur berkeping-keping. Aku akan memberimu sepatah kata pun, jika kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melangkah keluar ruangan seperti kata pepatah Cina kuno, orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci, dan dia tidak akan bersimpati pada wanita seperti ini. Setelah dia keluar, Ouyang Lan langsung menyapanya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Nak, bagaimana pembicaraan dengan gadis itu? Aku baru saja melihatnya, dan gadis itu cukup cantik." Ye Bufan secara singkat memperkenalkan apa yang terjadi, dan ekspresi Ouyang Lan berubah drastis setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu, kencan buta macam apa yang ada ketika dia hamil, dan juga memiliki penyakit kotor semacam itu? Bukan, ini penipuan. Bu, aku bilang kencan buta tidak bisa diandalkan, kenapa kita tidak kembali saja? Ye Bufan berkata bahwa dia akan kembali lagi, tetapi dihentikan oleh Ouyang Lan. "Nak, jangan buru-buru pergi, lagi pula, orang-orang seperti itu adalah minoritas. Gadis berikutnya pasti tidak akan seperti ini, coba lihat lagi." Ye Bufan tidak punya pilihan selain mengikuti Ouyang Lan ke perhentian berikutnya, yaitu kedai teh. Tidak lama setelah memasuki pintu, seorang gadis jangkung masuk. Sebelum memasuki pintu, tercium bau kosmetik yang menyengat. Setelah melihat gadis ini, dia akhirnya mengerti apa itu riasan tebal. Gadis itu sangat lugas, dia duduk dan berkata langsung, "Saya kekurangan waktu, dan saya akan segera kencan buta. Biarkan saya berbicara tentang permintaan saya terlebih dahulu. Jika Anda dapat memenuhinya, mari kita lanjutkan berbicara. Jika Anda tidak bisa, tidak perlu membuang waktu satu sama lain." Ye Bufan berkata, "Kalau begitu katakan padaku. Saya bukan orang yang pemarah, sedikit keras kepala, saya suka berbelanja, saya suka karaoke, saya suka bermain mahjong, dan saya tidak suka melakukan pekerjaan rumah tangga. Biasanya konsumsinya relatif tinggi, dan kosmetik yang saya gunakan semuanya merek Chanel. Saya memiliki alergi kulit terhadap merek lain, apakah Anda dapat menerimanya?" Ye Bufan dengan bercanda berkata, "Ini bukan masalah serius. Katakan saja apakah kamu bisa mengatasinya atau tidak. Kasar, tidak perlu membuang waktu dengan orang sepertimu." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengambil tas kecilnya, memutar pantatnya dan berjalan keluar pintu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, siapa yang dia temui di kencan buta ini? Setelah keluar, Ouyang Lan melihat bahwa wajahnya tidak tampan, jadi dia melangkah maju dan berkata, "Nak, ada apa? Bisakah ini berhasil juga?" Ye Bufan menceritakan kisah singkatnya, lalu berkata, "Bu, ayo kembali, kencan buta benar-benar tidak bisa diandalkan. Nak, ini yang terakhir. Karena kita sudah membuat janji dengannya, mari kita lihat." "Bu, aku benar-benar tidak bisa menontonnya lagi. Aku berjanji akan membawakanmu pacar kembali." Ouyang Lan berkata, "Nak, ibu berjanji kepadamu bahwa ini yang terakhir. Jika tidak berhasil, aku tidak akan mengatur kencan buta untukmu lagi. Tetapi kamu tetap harus menonton ini." "Bu, ayo buat kesepakatan, kita tidak bisa memaksaku untuk pergi kencan buta lagi." Ye Bufan tidak punya pilihan selain setuju, dan mengikuti Ouyang Lan ke lokasi kencan buta ketiga. Kencan buta ketiga adalah di Hotel Jiangnan, yang merupakan salah satu dari sedikit hotel bintang 5 di Jiangnan, dan terlihat sangat mewah. "Nak, tunggu sebentar dan bicara baik-baik dengan gadis itu. Jika cocok, jangan lepaskan. Lagi pula, kondisi keluarga kita sekarang lebih baik.
ketika kamu menghabiskan uang, kamu harus lebih murah hati. Jangan biarkan gadis itu tertawa. Ouyang Lan berulang kali mendesak Ye Bufan untuk masuk, dan dia menunggu di pintu masuk hotel. Memasuki kamar yang dipesan, Ye Bufan sedikit terkejut. Ternyata itu adalah kamar pribadi yang besar untuk selusin orang. Dia bahkan curiga bahwa dia telah menemukan tempat yang salah. Keluar dan melihat nomor rumah, memeriksa dengan nomor yang diberikan Ouyang Lan kepadanya, dan memastikan bahwa itu adalah ruangan ini. Secara umum, dua orang harus memilih kedai teh, kedai kopi dan sejenisnya untuk kencan buta. Tidak banyak orang yang datang ke hotel bintang 5 semacam ini, dan bahkan lebih sedikit orang yang memilih kamar pribadi semacam ini. Mungkin kamar lain tidak bisa dipesan. Ye Bufan tidak terlalu peduli, dia menarik kursi dan duduk. Setelah menunggu hampir setengah jam dan tidak melihat gadis lain datang ke pintu, ponselnya berdering, dan Qin Cucu menelepon. "Xiao Fan, untuk apa kamu memanggilku? Aku baru saja keluar setelah mandi." Ye Bufan berkata tanpa daya, "Kamu sudah mandi terlalu lama, aku sudah mencium 2 kali. Gadis-gadis, aku hanya ingin mandi lebih lama, agar kulitnya bagus." Qin Cucu kembali sadar setelah mengatakan ini, dan berseru kaget, "Kamu pergi kencan buta?" "Aku berkencan, dan aku sudah melakukan 2, dan sekarang aku menunggu yang ketiga." Qin Cucu berkata dengan kesal, "Kamu benar-benar pergi kencan buta? Apakah kamu takut tidak akan dapat menemukan istri? Bisakah kamu menyalahkanku? Aku memanggilmu untuk layanan darurat dan tidak ada yang menjawab. Jadi Lafayette memaksaku untuk datang ke sini. Bagaimana penampilanmu? Apakah kamu melihat sesuatu?" "Belum, 2 yang pertama aneh. Yang ketiga belum datang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu kirimkan alamatnya, dan gadis ini akan segera pergi ke sana." Setelah Qin Cucu selesai berbicara, dia menutup telepon dengan tergesa-gesa. Pria yang dia sukai tidak boleh direnggut oleh wanita lain. Segera setelah Ye Bufan mengirim lokasi-lokasi, telepon berdering lagi. Kali ini Xie Donglin, Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan. "Dokter Ye, kamu di mana?" Ye Bufan berkata, "Saya sedang menunggu seorang teman di restoran Jiangnan." "Oh, surat penunjukan Anda sebagai dekan kehormatan sudah disiapkan. Bagaimana kalau saya kirimkan sekarang? Apakah nyaman?" Ye Bufan juga tidak menganggap serius kencan buta ini, dan berkata, "Kalau begitu tolong terima kasih Din, aku akan mengirimkan lokasinya sekarang." Setelah menutup telepon, dia masih tidak melihat bayangan pihak lain, dia bosan, jadi dia mengambil foto ruangan, dan kemudian mengirim lingkaran teman, membosankan sekali menunggu seseorang. Saat ini, pintu terbuka, dan seorang gadis berbaju merah masuk dari luar, dan dia berteriak kaget saat melihatnya, "Kamu Bufan, kenapa kamu ada di sini?" Ye Bufan menoleh dan melihat bahwa gadis yang masuk adalah teman sekolahnya Sun Xiaotong. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Aku sedang menunggu teman." Meskipun dia adalah teman sekelas yang tidak pernah dia temui selama 3 tahun, dia tidak memiliki rasa sayang pada wanita di depannya. "Ketika saya di sekolah menengah, selalu ada beberapa orang di kelas saya yang cuek, dan Sun Xiaotong adalah salah satunya mengandalkan ketampanannya. Dia bergaul dengan orang-orang yang meragukan itu sepanjang hari. Suatu kali dia bertaruh dengan orang lain bahwa dia pasti akan menyusul Ye Bufan dalam waktu seminggu. Tetapi pada saat itu, Ye Bufan sangat fokus belajar sehingga dia tidak memiliki gangguan lain. Jadi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Seminggu kemudian, Sun Xiaotong kehilangan 200 yuan, yang membuatnya sangat marah sehingga dia pergi ke kantor urusan akademik sekolah untuk melaporkan Ye Bufan karena menganiaya dirinya sendiri. Kali ini masalahnya menjadi serius, dan ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tidak mempengaruhi ujian masuk perguruan tinggi putranya, Ouyang Lan pergi ke sekolah untuk meminta maaf secara langsung kepada Sun Xiaotong, dan pada saat yang sama membayar 2.000 yuan sebagai kompensasi.
Meski masalah itu sudah lama berlalu dan ia sudah tidak mempedulikannya lagi, masih sulit baginya untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada wanita tersebut. Sun Xiaotong berkata, "Menunggu temanku, kamu tidak di sini untuk kencan buta kan?" Ye Bufan juga menyadari bahwa orang yang dia tunggu adalah Sun Xiaotong. Dunia ini sangat kecil, dan dia tidak pernah menyangka keduanya akan bertemu dengan canggung dalam keadaan seperti itu. Sekarang aku bertemu dengannya, aku tidak bisa berkata apa-apa, jadi aku hanya bisa mengangguk tak berdaya. Kilatan penghinaan melintas di mata Sun Xiaotong, dan dia berkata dengan sinis, "Kamu Bufan, kamu jujur dan jujur U200B ketika kamu di sekolah, tapi aku tidak berharap kamu belajar menipu pernikahan setelah 3 tahun tidak bertemu denganmu." Menipu pernikahan? Kapan aku menipu pernikahan? Berpura-pura? Kamu masih berpura-pura bersamaku, kan? Kita sudah sekelas selama 3 tahun? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Ibumu memberitahuku bahwa kamu memiliki restoran besar di rumah. Bukankah itu bohong? Siapa yang tidak tahu bahwa ibumu menjual roti kukus, dan dia bisa menyebut toko roti kukus sebagai restoran besar? Tidak ada yang menyombongkan diri. Itu bukan pernikahan curang. Apa itu? Ye Bufan tidak berbicara. Dia tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan wanita ini, apalagi menjelaskan. Sun Xiaotong memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan jijik. Jika kamu ingin berpura-pura, kamu juga harus mengenakan setelan lengkap. Kamu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendandani diri sendiri. Sepertinya tidak seperti membuka restoran besar hanya dengan 1 set pakaian lusuh. Bagaimana dengan ini? Demi menjadi teman sekelas lama, saya tidak peduli dengan pernikahan curang Anda. Kebetulan beberapa kerabat datang ke rumah saya hari ini, tolong traktir semua orang makan. Jika Anda bisa membuat keluarga saya bahagia, mungkin Anda bisa memberi Anda kesempatan untuk mengejar saya. Setelah selesai berbicara, dia tidak peduli apakah Ye Bufan setuju atau tidak. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Bu, biarkan paman dan mereka semua datang ke sini." Tutup telepon, dan tak lama kemudian selusin orang masuk dari luar, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Ye Bufan cukup terkejut dengan kecepatan orang-orang ini. Kencan buta telah memesan kamar pribadi yang begitu besar, dan kerabat sedang menunggu di luar. Sepertinya kencan buta Sun Xiaotong itu palsu, dan memang benar dia ingin mengambil kesempatan itu untuk mengundang keluarganya ke pertemuan. "Oke, berhenti berdiri di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini ayah saya, ini ibu saya, ini paman saya, ini sepupu saya." Sun Xiaotong membawa Ye Bufan untuk memperkenalkannya kepada anggota keluarganya. Ketika orang-orang itu melihat pakaian biasa Ye Bufan, mereka semua memiliki kilasan penghinaan di mata mereka. Ayah Sun Xiaotong mengabaikannya sama sekali, mengambil menu di atas meja dan berkata, "Oke, semuanya lapar, ayo mulai memesan." Setelah berbicara, dia tanpa basa-basi memanggil pelayan dan memesan 16 hidangan sekaligus, dan setiap hidangan mahal. Setelah meletakkan menu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu Bufan, apakah kamu punya rumah di kota Jiangnan?" "Tidak." "Lalu apakah ada mobil yang bernilai lebih dari 300.000 yuan?" Ayah Sun Xiaotong mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan dua jawaban ini, dan bertanya lagi, "Haruskah ada deposit 7 digit?" "Juga bukan." Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi. Setoran kartu banknya saat ini semuanya 9 digit, dan sebenarnya tidak ada setoran 7 digit. "Aku tidak punya apa-apa. Jadi apa yang kamu gunakan untuk berteman dengan keluarga kita Xiaotong?" Ibu Sun Xiaotong berkata, "Apa yang kamu lakukan sekarang? Pasti ada pekerjaan dengan pendapatan tahunan ratusan ribu, kan?" Ye Bufan berkata, "Tidak, saya belum lulus dari Universitas Kedokteran Jiangnan." "Baik ini, maupun itu, bagaimana Anda bisa layak untuk Xiaotong kami?" Ayah Sun Xiaotong berkata, "Apakah Anda tahu betapa luar biasanya Xiaotong kita sekarang? Dia adalah seorang eksekutif penjualan di grup Qin."
Anda selalu mendengar tentang grup Qin, ini adalah grup perhiasan terbesar di kota Jiangnan. Gaji tahunan Xiao Tong kami lebih dari 200.000 hingga 300.000 yuan. Setelah dia selesai berbicara, kerabat lainnya mengikuti. Iya, kondisi pemuda ini sedikit lebih buruk, anak muda harus bekerja keras. Kalau tidak mereka tidak akan bisa mengejar kita, Xiao Tong. Mereka berdua anak muda. Mengapa ada celah yang begitu besar? Ibu Sun Xiao Tong berkata, "Yah, setidaknya kamu sudah kuliah, dan pamannya memiliki banyak kenalan di industri medis, jadi tolong tunjukkan padaku dengan baik hari ini." Selama paman Xiao Tong senang, Anda bisa langsung masuk rumah sakit kelas 3 untuk magang, dan bekerja setelah lulus tidak akan menjadi masalah sama sekali. Paman Sun Xiao Tong adalah seorang pria parubaya botak. Duduk di sampingnya, dagunya terangkat saat ini, dengan ekspresi angkuh di wajahnya. "Anak muda, kamu mengambil jurusan apa?" Ye Bufan berkata, "Saya belajar pengobatan Tiongkok." Praktisi pengobatan China sangat tidak populer sekarang, dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Paman Sun Xiao Tong berkata, "Untung kamu bertemu denganku. Dokter yang merawat rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan dan saya adalah saudara angkat. Bahkan Dekan Xie minum bersama. Selama saya mengatakan sesuatu untuk Anda, tidak ada masalah untuk magang, dan Anda dapat bekerja di sana setelah lulus." Ibu Sun Xiao Tong berkata, "Anak muda, apakah Anda mendengar saya? Cepat bersulang untuk paman Anda, karir Anda akan bergantung padanya di masa depan." Ayah Sun Xiao Tong berkata kepada pelayan lagi, "Apakah Anda memiliki maotai di sini selama 15 tahun?" Pelayan berkata, "Ya Pak, tapi harga maotai yang berumur 15 tahun sedikit lebih mahal." "Tidak masalah jika lebih mahal, bekerja adalah peristiwa besar dalam hidup Anda, dan Anda dapat membeli sedikit uang anggur ini." Dia melambaikan tangannya, "Beri aku 6 botol dulu." Ye Bufan memandangi beberapa orang di depannya dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Segera maotai dibesarkan, dan Sun Xiao Tong berkata kepadanya, "Apa yang masih kamu lihat? Tuangkan anggur paman dengan cepat." Ye Bufan berkata, "Saya tidak memiliki kebiasaan menuangkan anggur untuk orang lain, dan saya tidak membutuhkan orang lain untuk mencarikan saya pekerjaan. Kamu anak muda, tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki keterampilan, kenapa kamu bahkan tidak mengerti dunia?" Ayah Sun Xiao Tong menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat tidak puas. Dia mengambil sebotol anggur dan membukanya dengan keras, dan menuangkan segelas penuh untuk semua orang yang hadir. 2 botol anggur maotai di lingkaran ini hilang. "Ayo, kita minum dulu." Paman Sun Xiao Tong mengundang semua orang untuk minum anggur di gelasnya, dan kemudian berkata sambil memukul anggur yang enak, "Demi anggur ini, saya akan membantu Anda. Bagaimana dengan ini? Anda mengambil biaya operasi bantuan 200.000, dan pekerjaan ditanggung oleh saya." Sun Xiao Tong menyodok Ye Bufan, "Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat dan terima kasih pamanku." Ye Bufan berkata, "Tidak perlu. Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam pekerjaan saya." Mendengar kata-katanya, wajah ayah Sun Xiao Tong menjadi gelap. "Anak muda, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ini adalah kesempatan langka. Apakah menurut Anda begitu mudah bekerja di rumah sakit? Jika bukan karena koneksi luas paman Anda, yang kebetulan berhubungan di rumah sakit, tidak ada yang bisa membantu Anda bahkan dengan 400.000 yuan." Ibu Sun Xiao Tong menunjukkan ekspresi yang tulus, "Anak muda, sulit bagi mahasiswa untuk mencari pekerjaan, dan lebih sulit lagi bagi mahasiswa yang belajar pengobatan Tiongkok. Jangan merasa kasihan dengan 200.000 yuan, dan ambillah pandangan jangka panjang sebagai manusia bibi memberitahu Anda bahwa uang yang dihabiskan pasti sepadan." Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Sebagai pewaris, bagaimana mungkin dia gagal melihat bahwa orang-orang ini menipu dirinya sendiri demi mencari pekerjaan? "Jangan katakan bahwa saya tidak membutuhkan bantuan mereka, bahkan jika saya melakukannya,
membuang uang akan seperti roti daging yang memukuli anjing, dan itu tidak akan membantu sama sekali. Melihat dia diam, Paman Sun Xiaotong berkata, "Anak muda, apakah menurutmu 200.000 terlalu banyak? Bagaimana dengan ini? Anda mengambil 100.000 yuan dulu, lalu saya akan mengampuni wajah lama ini dan memberitahu Anda, mungkin itu akan berhasil." Ye Bufan berkata, "Tidak perlu, saya benar-benar tidak membutuhkan pekerjaan ini." Paman Sun Xiaotong berkata dengan sedih, "Anak muda, mengapa kamu begitu tidak termotivasi? Kamu akan segera lulus. Bukankah seharusnya kamu mulai mencari pekerjaan? Jika tidak, bagaimana kamu bisa layak untuk Xiaotong kita di masa depan?" Ayah Sun Xiaotong berkata, "Anak muda, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, saya harus mengatakan beberapa kata kepada Anda. Saya tahu bahwa Anda mungkin sedikit malu karena harga diri yang rendah, tetapi orang tidak dapat hidup dengan muka, kadang-kadang Anda harus melepaskannya, jika tidak pada akhirnya Anda akan menderita." Ibu Sun Xiaotong juga berkata, "Anak muda, saya mendengar dari ibumu bahwa keluargamu memiliki restoran besar, seharusnya tidak kurang dari 200.000 yuan. Terkadang kamu harus berinvestasi ketika kamu harus berinvestasi, jangan pelit." Sun Xiaotong berkata, "Bu, jangan bicarakan itu, tidak ada restoran besar di rumahnya, ibunya menjual roti, dan hanya ada satu toko roti. Dia dan saya adalah teman sekelas di sekolah menengah, jadi saya tidak dapat memahami situasi di keluarganya dengan baik. Saya tidak berani membiarkan paman saya melakukan pekerjaan ini karena dia tidak punya uang. Ketika dia masih sekolah, keluarganya adalah siswa yang miskin. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan 200.000 sekarang? Bukankah bohong untuk mengatakan bahwa toko roti adalah restoran besar? Benar-benar menyebalkan. Aku akan minum segelas anggur untuk menenangkan diri." Ayah Sun Xiaotong meminum moutai di depannya. Paman Sun Xiaotong berkata, "Anak muda, karena kondisi keluarga tidak baik, kamu perlu mencari pekerjaan yang stabil. Jika tidak, apa yang akan kamu lakukan di masa depan?" Melihat pria ini masih tidak menyerah, Ye Bufan berkata, "Saya benar-benar tidak membutuhkan pekerjaan ini. Bahkan jika saya membutuhkannya, saya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain jika saya ingin masuk ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Anak muda harus lebih pragmatis. Oke, jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, kamu bisa mengatakannya dengan berani. Kenapa kamu masih berbicara besar? Ibumu adalah seorang penjual roti. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu. Ini sangat bagus. Saya benar-benar berpikir bahwa siapapun yang ingin masuk ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan dapat memasukinya. Ini adalah rumah sakit 3 besar nasional. Tidak masalah jika Anda bahkan tidak perlu memikirkannya. Tidak masalah jika kamu miskin, tidak masalah jika kamu tidak memiliki kemampuan. Kuncinya adalah memiliki hati yang termotivasi." Saat semua orang berlomba-lomba mengkritik Ye Bufan, tiba-tiba pintu terbuka dan Xie Donglin masuk dari luar. Setelah memasuki pintu, dia melihat sekeliling. Lalu dengan cepat menatap Ye Bufan, melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Dr. Ye, saya telah mengirimkan surat janji temu." Saat dia mengatakan itu, dia memasuki kamar pribadi, mengeluarkan surat penunjukan berwarna merah cerah, dan memegangnya di depan Ye Bufan dengan kedua tangan. "Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Direktur Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan kami, dan ketika saya bertemu lagi, saya harus memanggil Anda Direktur Ye." Ye Bufan menerima surat penunjukan itu dan berkata, "Dekan Xie, terima kasih." Semua orang di ruangan itu bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sun Xiaotong melirik surat penunjukan itu, dan berkata dengan sinis, "Kamu Bufan, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu telah berusaha keras untuk menipu pernikahan. Anda bahkan mendapatkan diri Anda sebagai Presiden Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan. Bagaimanapun, itu adalah sertifikat palsu.
Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah presidennya?